bisa menemukan tempat tinggal yang baru buat kamu. Ya? Kenapa? Ini pasti soal anak saya lagi ya, Kirana? Iya, jujur salah satunya memang karena Kirana. Saya nggak mau nanti hubungan Pak Prama sama Kirana jadi malah berantem. Gimana pun juga kan Kirana anaknya Pak Prama. Tenang aja, kalau soal Kirana biar saya yang urus. Ya? Atau harus mengikuti perintah papa? Sayang, kan keputusannya udah aku ambil. Aku nggak akan kemana-mana, aku akan tetap di sini. Ini bukan masalah berbakti atau tidak kepada orang tua. Tapi di satu sisi aku juga percaya kok. Nanti papa pasti akan berubah pikiran. Kemarin keputusan papa, ini cuma karena emosi sesaat. Papa cuma ngegertak kita. Aku tahu, sebenarnya Devan sangat berat untuk menentukan keputusannya. Ya, sini. Nah. Ya, langsung aja taruh ya. Iya. Tuh. Yuk, duduk. Iya. Nih, makanannya udah datang. Nah, makanannya udah dateng nih. Makanannya udah. Ya, terima kasih Bu. Iya, ini makanannya. Iya, Makasih banyak masih ya. Makasih Bu. Ayo makan ayo. Ya Tante. Loh, Kan? Mirna, Kiki. Iya, kemana mereka? Mir. Kiki, ayo ini baksonya udah ada. Asik. Mas Devan, Devan, bawain apa ini? Apa itu? Makasih. Makanannya nih Adek. Makanannya udah sayur. Capek betenang deh. Iya. Makan dulu ya. Kita makan dulu ya. Habis itu kita bobok deh. Bobo deh. Selamat makan semua. Selamat makan. Adek mau ini nggak, Adek? Adek mau ini? Oh, nggak mau. Ini kayaknya kalau cuma bakso doang kayaknya kurang nampol deh. Apa? Mau pakai nasi ya? Bukan, sop buntut boleh kali ya, Mas? Iya, boleh, Boleh boleh. ya? Boleh dong. Habis makan bakso makan sop buntut. Hai. Berarti kalau Mbak Mirna boleh pesen lagi, Kiki juga boleh pesen lagi dong, Mas. Boleh. Pesen aja, Mus. Mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok. Pesen pokoknya. Jadi enak ya kita. Aku tahu, sebenarnya Devan sedang berusaha menyembunyikan kesedihan hatinya di depan semua orang. Mungkin orang lain tidak bisa melihat, meskipun wajahnya tampak tersenyum. Aku tahu dalam hatinya pasti sedang menyimpan rasa sedih, karena memikirkan permintaan Papa Prama. Oh iya, ini Pak berkas yang Bapak minta. Kok cepat ya? Iya Pak, paspor yang Bapak minta sudah jadi. Cuman visanya belum kelar Pak. Oke. Ini legal kan? Maksud saya jangan sampai terhalang di airport nih. Tentu saja legal Pak. Legal ya? Oke, kalau begitu. Ini sedikit ya tips dari saya. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Kalau gitu saya balik ya Pak. terima kasih. Sama-sama Pak. Aku akan segera melaksanakan rencanaku. Itu. Nanti kita coba cari cara ya, supaya Arumi tidak mengganggu kita lagi. Padahal kamu udah berkorban capek-capek ngumpulin barang bukti kejahatannya Arumi. Aku minta maaf ya.
aku udah ngambil keputusan ini. Cuma ya aku sedih aja kalau harus kehilangan kamu, Zidan, dan Kirana. Aku sedih karena harus ngikutin permintaannya Papa. Makasih ya. Makasih untuk apa? Makasih untuk udah menjadi istri yang kuat, yang baik, yang perhatian. Aku nggak mau kamu menanggung beban ini semua sendirian. Aku ini istri kamu. Dan aku harap kamu bisa selalu ada di samping aku. Semoga kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini semua bersama. Yang penting kamu ada di samping aku. Biarlah Arumi bebas. Tapi aku yakin sekuat apapun Arumi, pasti dia akan gagal juga. Dia nggak akan pernah bisa memisahkan kita berdua. Ya, aku juga percaya sih sayang. Kejahatan gak akan pernah menang melawan kebaikan. Ya makanya aku minta sama kamu, mulai besok kamu lebih percaya lagi sama aku. Jangan ada curiga lagi. Oke? Makasih ya sayang. Aku sayang kamu. Aku lebih dari sayang. Aku cinta mati sama kamu. Aku juga cinta mati sama kamu. Tapi cintanya gak sebesar aku buat kamu. Oh iya, kita jadi ini kan, periksa kandungan. Jadi Ya, kita langsung aja, nggak usah mampir ke rumah dulu. Ya. Oke. Jadi Elsa mencabut tuntutannya atas Arumi. Iya, Bos. Terus Arumi bebas sekarang? Nah ya itu loh Bu, maksudnya kan kita udah susah payah masukin Ibu Arumi ke penjara, ya masa langsung Mbak Elsa kayak gitu kan Bu? Nah terus kalian nggak mencoba mencegah Elsa gitu untuk, nggak mencabut, ya maksudnya mencegah dia gitu supaya nggak cabut tuntutannya gitu. Nah, jadi gini Bu, tadi kan kita kan pergi berenang. Pas pulang berenang terus ke rumah Mas Devan, kita semua tuh lagi main di kamar Zidan. Kita nggak ada yang tahu kalau Pak Prama datang ke rumahnya Mas Devan. Taunya pas Mas Devan pamit ke kita kalau bilang mau ke kantor polisi mau cabut laporan itu Bu Arumi. Udah gitu kan, ini posisinya kan Mbak Elsa kan lagi hamil Bu. Mungkin ini salah satu juga kenapa Mbak Elsa semakin deket sama Mas Devan. Terus habis itu dia juga nggak tega pula kan ngelihat Zidan pisah sama Reina. Terus Zidannya pun juga nggak mau kalau dibawa pindah ke London gitu loh Bu. Iya, jadi kayak chicken and eggs, which one which gitu. Iya. Maksudnya bener-bener, aduh. Jadi saya telepon Elsa aja deh, saya tanya langsung sama dia. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Sa. Kamu lagi di mana? Lagi sama Devan nggak? Devan ada, cuma dia lagi ngerjain materi untuk meeting besok di kantor, Tante. Kenapa, Tante? Bagus deh kalau kamu lagi nggak sama Devan, Tante butuh bicara berdua aja sama kamu. Jadi gini, Mirna sama Kiki cerita, katanya kamu mencabut tuntutan atas Arumi. Kenapa? Iya benar, Tante. Saya sudah mencabut laporan untuk Arumi. Dan sekarang Arumi sudah bebas. Alasannya apa, Sa? Ya, alasannya karena saya nggak tega sama suami saya, Tante. Kalau Devan tidak mau untuk pergi ke London, Papa Prama bilang dia akan memutuskan hubungannya antara anak dan bapak kepada Devan. Dan Papa Prama pun juga sering bilang kalau Devan itu anak yang durhaka. Karena dia tidak mau menuruti apa yang Papa Prama minta. Bagaimanapun Devan kan banyak utang budi sama Papa Prama, Tante. Ini emang Prama yang keterlaluan ya. Itu, aduh, mertua kamu nih emang kebangetan banget ya. Bener-bener tega banget gitu loh menekan Devan sampai seperti itu. Itu alasannya, Tante. Kenapa saya mencabut tuntutan untuk Arumi.
Terlebih, saya juga kasihan sama Rena, Tante. Rena juga pasti kehilangan Zidan. Dan saat ini pun kehamilan saya sudah masuk minggu ke-16. Saya nggak mau suami saya jauh-jauh dari saya. Ya, Tante juga ngerti sih. Maksudnya kamu sayang sekali sama Devan dan kamu mau berkorban untuk dia juga. Maksudnya supaya Devan tidak tertekan lagi, berpisah dengan Zidan dan lain sebagainya. Sebenarnya Tante juga minta maaf. Ini semua gara-gara Tante sih. Kesalahan Tante at the beginning. Kesalahan Tante? Maksudnya kesalahan apa, Tante? Iya, kalau saja waktu itu Tante tidak mencabut tuntutan Tante atas Arumi waktu dia pertama kali di penjara tuh, mungkin dia nggak akan berbuat kacauan lagi seperti sekarang. Tante, jangan menyalahkan diri Tante. Saya tahu kok, Tante mengambil keputusan seperti itu karena Tante berpikir Arumi itu masih keluarga Tante. Saya mengerti keputusan Tante. Sama seperti saya saat ini juga. Mungkin banyak orang yang belum memahami apa alasan kita mengambil keputusan ini. Ya, tapi Tante ngerti kok. Tante amat sangat mengerti dan paham. Jadi it's okay. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Tante totally understand maksud kamu. Dan yang penting sekarang kita harus sama-sama waspada terhadap Arumi, ya. Iya, Tante. Terima kasih banyak ya, Tante. Oke, Sa. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Bos? Elsa udah ngejelasin semuanya Bu soal pencabutan laporannya. Ya, Elsa udah menjelaskan semuanya ke saya. Dan saya ngerti sih alasannya Elsa kenapa dia sampai mencabut tuntutannya terhadap Arumi. Tapi nih ya, Mirki, yang bikin pertanyaan besar di kepala saya adalah hubungannya si Arumi sama Pak Prama itu loh. Sampai si Prama ini bela-belain bebasin Arumi itu for what? Gitu loh. Pak Prama, makasih ya. Saya udah beliin baju, sepatu, tas, sama kebutuhan bulanan saya. Sama-sama. Ini saya langsung antar kamu ke kontrakan ya? Iya. Duh, Pak Prama ngapain sih nyuruh aku balik lagi ke kontrakan itu? Aku tuh nggak mau balik ke sana. Mungkin dengan sedikit bujukan Pak Prama mau nyariin aku tempat tinggal yang lebih layak. Pak. Ya. Sebenarnya saya takut untuk balik ke kontrakan teman saya itu, Pak. Karena saya yakin Mbak Rosa maupun Elsa itu udah ngobrol sama ibu kontrakan dan menceritakan kasus saya ini. Saya malu untuk balik ke sana. Ya, saya bisa mengerti sih. Orang kayak Rosa pasti akan melakukan hal itu. Dia pasti akan jelek-jelekin kamu di tetangga dan warga. Apalagi kamu udah bikin kasus sama dia. Oke, gimana kalau kamu tinggal di apartemen saya lagi? Ya? Siapa sih yang gak mau tinggal di apartemen? Udah bersih, mewah, fasilitasnya lengkap. Ya jelas lah aku mau. Tapi tahan Arumi, tahan. Aku gak boleh kelihatan terlalu tertarik depan Prama. Gimana? Enggak Pak, gak usah. Nanti apa kata orang, kita kan bukan mahram. Masa tinggal satu atap. Oke, itu mah soal gampang. Saya tinggal sewa unit yang lain aja. Ya, ini kan cuma untuk sementara. Sampai kita bisa menemukan tempat tinggal yang baru buat kamu. Ya? Kenapa? Ini pasti soal anak saya lagi ya, Kirana? Iya jujur, salah satunya memang karena Kirana. Saya nggak mau nanti hubungan Pak Prama sama Kirana jadi malah berantem. Gimana pun juga kan Kirana anaknya Pak Prama. Tenang aja, kalau soal Kirana biar saya yang urus. Ya?